Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat cuplikan video seorang pendeta. Ia menangis secara histeri karena ia melihat dan bahkan menyaksikan oleh matanya sendiri ketika gereja dirobohkan, saudara. Dan peristiwa ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku memiliki Tuhan, agama toleran, namun pada faktanya bukan seperti orang yang mengerti dan yang mengaku sebagai umat beragama. Akhirnya pendeta dan beberapa jemaat menangis secara histeri karena tidak mampu, tidak sanggup melihat gereja dirobohkan. Saudara-saudara, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita akan menonton, saudara. Inilah cuplikan videonya yang sangat viral ini. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video itu Mari kita lanjutkan salawat kita sampai akhirnya bangunan ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita, Bu. Teman-teman, ya teman-teman, kita terus sabar. Dan kepada saudara-saudaraku agama Kristen, tidak perlu membalas, tidak perlu merasa sendiri, karena pertolongan kita yang sejati bukan manusia, bukan sesama manusia, namun pertolongan kita yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang memampukan kita untuk melewati badai dan tantangan penderitaan di dalam hidup ini. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Dalam sikap-sikap seperti ini membuat saya merasa saya sedih melihat cuplikan video seperti ini. Wah, petisi ini supaya gereja dieksekusi untuk dapat dirobohkan. Pada akhirnya juga, saudara, inilah videonya. Gereja dirobohkan oleh dari alat canggih. Ini semuanya akan semua roboh. Kerjanya semua, dinding samping kiri kanan sudah roboh, saudara. Nah, inilah dialah Indonesia. Di Indonesia ini mengaku dan bahkan menyatakan diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama. Tapi faktanya ini bukan orang-orang yang memiliki agama. Mengapa sikap hidupnya seperti ini? Menyuarakan untuk mengeksekusi supaya gereja dirobohkan. Mengerikan, saudara. Demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Di dalam cuplikan video itu begitu meresahkan, bahkan begitu menyedihkan. Bahkan seorang pendeta, ia menangis secara histeri karena ia menyaksikan oleh matanya sendiri perbuatan
tindakan dan bahkan peristiwa yang terjadi di dalam keberadaan gereja. Saudara-saudara, kepada umatku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bangunan gereja bisa dirobohkan, bangunan gereja bisa dan dapat ditolak, namun iman kita kepada Yesus Kristus tidak pernah satupun yang menolak. Tidak pernah ada satupun yang dapat menghancurkan iman kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sekalipun di luar sana yang berkata Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya nabi, dia hanya manusia. Tetapi konsep mereka itu konsep yang tidak mampu memahami ini, karena mereka bukan orang percaya. Bagi kita, orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat pribadi saya dan saudara. Saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau mati dan bangkit bagiku karena saya orang berdosa. Engkau sudah mengampuni dan menebus saya yang seharusnya saya yang mati, yang digantung di atas kayu salib, namun Engkau mengambil alih supaya saya hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi gereja-gereja Tuhan yang dianiaya, maka kita diberikan penghiburan oleh Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3-12, saya akan bacakan bagi kita semua. Sekiranya firman Tuhan ini memberikan kita penghiburan untuk senantiasa tetap mengikut Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudaraku yang menjadi penghiburan kita, bahwa kita berbahagia kalau kita dianiaya, difitnah oleh yang jahat, karena kita mengikut Yesus. Sebab para nabi-nabi terdahulu yang mendahului kita pernah juga mereka merasakan hal yang sama, yang dianiaya, difitnah, dan dicaci maki, dicelah, dan semuanya itu kita boleh lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.